Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, panjang umur, sehat, dan dilancarkan selalu rezeki kita. Rekan-rekan sekalian, saya juga berharap kesediaan dan ketulusan Anda untuk tidak melewatkan tekan tombol subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya ingin menghadirkan satu pandangan dari Ketua Umum Muhammadiyah, bahkan sebuah himbauan beliau ini kita ambil dari yang dimuat di portal Oposisi Cerdas tanggal 19 Juli 2023 yang lalu, dan kali ini kita coba untuk bacakan pada di kehadirat semua apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Kiai Haji Kiai Haji yang Ketua PP Muhammadiyah saat ini ya. Sebentar ya. Haidar Nasir, saudara sekalian. Baiklah, kalau ini terkait dengan masalah umat Islam ya, terkait juga dengan soal, walaupun itu terkait dengan politik, tetapi dia mengingatkan kepada komunitas Muslim di Indonesia sebagai negeri terbesar di dunia. Kiai Haji Dr. Haidar Nasir mengingatkan kepada kita dengan judulnya Muhammadiyah .2, umat Islam harus bersatu mengubah nasib bangsa. Berarti nasib bangsa kita ini yang sebagian kayak Luhut, Tabahlil, muja-muja bahwa ini luar biasa bangsa ini. Tetapi memang kita juga tahu bahwa itu mereka banyak bohongnya ditampilkan hanya untuk memberi kebohongan, membuat penetapan bohong kepada publik untuk memuja seakan-akan Jokowi itu sangat berhasil, padahal realitasnya sebaliknya. Dia mengatakan bahwa Bahlil misalnya mengatakan bahwa dulu Pak Jokowi dibilang pelangap pelongo, tetapi kini dunia takluk kepada Jokowi. Apa maksudnya? Jadi itu bombastis sekali, dan itu hanya menutupi sesuatu yang mungkin pernyataan-pernyataan yang bombastis dan menutupi kenyataan-kenyataan. Buktinya dari 5,3 juta ton tambang ilegal yang diekspor, dicuri aja, Bahlil mengatakan dia tidak tahu menahu. Adalah mustahil kalau dia tidak tahu sebagai Menteri Investasi. Ini perampokan terhadap sumber daya untuk kepentingan siapa yang tahu, dan sampai sekarang media pun agak sepi karena mungkin tutup ya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, marilah kita coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Haidar Nasir terkait dengan judul tersebut. Saudara, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam dengan kuantitas 237 juta orang atau 86,7% dari total penduduk. 86,7%. Kalau saya baca hasil statistik ya, itu 87,3%. Kalau ini saya bagi menurunkan lagi 8,7% dari total penduduk Indonesia. Jadi lebih dari kurang lebih 12% lah, 14% lah ya. 13%. Enggak, 12% yang non muslim. Menurut Badan Amil Zakat Nasional Basnas, potensi zakat dari kaum muslimin di negeri ini setiap tahunnya bisa mencapai 327 triliun. 327 triliun potensi zakat Indonesia kalau bersatu. Mengapa umat Islam begitu miskin kalau begitu? Karena zakat dan dana haji banyak diduga disalahgunakan oleh mereka yang mengelola, terutama juga pemerintah. Jokowi, sepanjang sejarah baru kita tahu bahwa dana umat Islam atau jamaah haji itu dipakai oleh Jokowi sebesar 30-an triliun, bahkan ada yang mengatakan lebih.
kita jangan heran misalnya kualitas pelayanan haji seperti kemarin itu terjadi, ada yang kelaparan 2-3 hari tidak makan. Menurut informasi saya dapatkan, tetangga saya pulang haji, kebetulan dia itu hajinya jalur swasta ya, jalur khusus, dan dia yang jalur umum yang paling sengsara karena ada 2 hari mereka tidak dapat makanan yang dikelola oleh pemerintah dan tidak dapat juga bis, banyak yang terlantar. Itulah kejahatan negara terhadap para jamaah orang pergi beribadah karena uang mereka dipakai sebelumnya. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan dengan potensi penerimaan pajak yang besar. Menurut Ketua Umum Pemimpin Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, seharusnya rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan. Benar itu. Namun kenyataan kualitas berbeda dengan hitungan kuantitas. Umat Islam belum menjadi tuan di negerinya sendiri. Umat Islam di Indonesia dinilai masih berketergantungan dalam banyak hal. Jangankan di ranah global, umat Islam dinilai belum menjadi penentu nasib bagi bangsanya sendiri. Untuk itu, di momentum tahun baru Islam 1445 Hijriah ini, Haidar Nasir berharap umat Islam dapat bersatu membangun kekuatan untuk melakukan perubahan. Jika umat Islam bersatu, bahkan dapat menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia tanpa harus susah payah menggantungkan nasib kepada pihak lain. Benar, jika umat Islam ini sadar dan bersatu dan tidak mudah dipecah belah atau ditipu oleh pihak-pihak dari orang Islam itu sendiri, aktornya, maka sebetulnya tidak perlu. Mereka cukup, oh ini ada Islam yang bagus nih, ada capres yang jejak rekam keislamannya cukup bagus, yang bisa memperhatikan aspirasi Islam dan bisa menjadi teladan keislaman, dan juga bisa membina kelompok-kelompok Islam yang lain, yaitu terbuka untuk yang lain, agama yang lain, etis yang lain sebagainya. Maka mudah sebetulnya, tidak sesulit ini. Masa umat Islam yang ini dukung Prabowo yang tidak paham soal Islam kok. Mohon maaf, ini Pak Prabowo kan ya pengetahuan Islamnya sangat terbatas, pengetahuan agama apa. Jadi saya juga membayangkan termasuk juga nilai-nilai perjuangan keislamannya juga tidak kuat ya. Ganjar juga demikian. Itu dilihat dari perilaku mereka. Berbeda kalau Anies Baswedan, terlihat rekamnya bersih, rekam jejak keluarganya jelas, moralitasnya jelas, kemanusiaannya luar biasa. Dia juga berbuka diri kepada kelompok-kelompok Islam yang lain, kelompok-kelompok agama yang lain, kelompok dengan berlatar belakang pemimpin-pemimpin agama yang lain, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia ini sehingga dia menjadi preferensi dunia. Sehingga saudara sekalian, jika kita bersatu, maka kita tidak gelisah dengan karena kita yang menentukan siapa pemimpin Islam, pemimpin Indonesia berikutnya setelah Pak Jokowi. Dan kita tidak tergoda dengan uang 100-200 ribu ketika mau dibayar tusuk pilih calon pemimpin sementara menderita selama 5 tahun. Ini harus ditanamkan kesadaran ini kalangan umat Islam, benar apa yang dikatakan oleh Pak Haidar Nasir ini. Saya ulangi, namun kenyataan kualitas berbeda dengan hitungan kuantitas. Umat Islam belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Umat Islam di Indonesia dinilai masih berketergantungan dalam banyak hal. Jangankan di ranah global, umat Islam dinilai belum menjadi penentu nasib bagi bangsanya sendiri. Untuk itu, di momentum tahun baru Islam 1445 Hijriah, Haidar Nasir berharap umat Islam dapat bersatu membangun kekuatan untuk melakukan perubahan. Bersatu membangun kekuatan untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan, kawan-kawan sekalian. Itu pun kalau Anda percaya terhadap solidaritas umat ya. Umat Islam, umat-umat yang lain tidak usah khawatir. Umat Islam kami yang bermuslim ini juga punya keluarga dari Nasrani dan agama-agama yang lain. Dan sudah diperlihatkan bertahun-tahun, berabad-abad bahwa umat Islam tidak seperti dibayangkan bahwa nanti kalau ada tokoh Islam yang memimpin negeri ini nanti kalian enggak. Dan sudah terbukti kan enggak. Cuma itu hayalan bagi kelompok-kelompok radikal agama lain yang mencoba meniupkan fitnah dan lain sebagainya
untuk menjelek-jelekan para pemimpin Islam radikal lah, nah macam-macam. Padahal itu semua itu by design semua. Jika umat Islam bersatu bahkan dapat menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia tanpa harus susah payah menggantungkan nasib kepada pihak lain. Betul, ya. Saya bacakan kembali, saudara sekalian. Jika umat Islam bersatu bahkan dapat menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia tanpa harus bersusah payah menggantungkan nasib kepada pihak yang lain. Saudara sekalian, ini pernyataan yang sangat mencerahkan dan ini sudah berulang-ulang, dan ini adalah keluar dari seorang pemimpin organisasi terbesar di satu organisasi terbesar, ya. Dari sisi aset mungkin terbesar di dunia, tapi terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama dari sisi keanggotaan, Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah memiliki kemajuan, memiliki banyak properti karena dia bekerja untuk umat. Tidak mudah, Muhammadiyah selama ini tidak mudah terprovokasi oleh politik-politik jangka pendek dan rendah. Berbeda dengan yang lainnya. Banyak di kalangan mereka yang sebetulnya pengetahuan agama yang banyak bercampur dengan kultur menjadi pendakwah yang membingungkan. Ya, yang kemudian mereka dengan mudah terprovokasi umatnya. Itu yang kita sesalkan. Nah, kawan-kawan sekalian, ini adalah pernyataan yang barusan kita bacakan, pernyataan pengingat kepada kita untuk menyentuh kesadaran lubuk hati kita, supaya kita cerdas memilih pemimpin. Kalau kita bersatu kepada Anies saja misalnya, maka biar Prabowo dan Ganjar bergabung tetap kalah. Karena itu pegang kata-kata Dr. Kiai Haji Haidar Nasir ini sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. Bila kita bersatu dengan potensi yang tersedia, potensi umat yang begitu besar, bila kita bersatu, hatta kita bisa menentukan siapa pemimpin presiden dan wakil presiden yang akan datang tanpa harus bergantung kepada yang lain. Satu. Kedua, bila kita bersatu dan sadar kita nyumbang satu orang setiap bulan 20.000 saja. Setiap bulan 20.000 atau per orang lah, atau per rumah tangga 50.000. Berapa ratus triliun per tahun, bahkan per bulan uang terkumpul hanya untuk kepentingan umat Islam, bangun rumah sakit, macam-macam pemberdayaan dan sebagainya. Tapi kesadaran kita kecil, saudara sekalian. Dan sekalian, marilah dengan semangat hikmah tahun baru Hijriah itu yang dibicarakan oleh Haidar Nasir, kita bisa menyadari hal itu melalui channel ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.